wabarakatuh. Saya Nur Saini dari kelas manajemen pemasaran semester 5. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bisnis plan produk saya sendiri guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen kewirausahaan. Oke, produk saya namanya kelihatan pedesan cilok J. Pertama sini ada ringkasan eksekutif. Saat ini tidak dipungkiri minat makanan ringan sangatlah tinggi. Banyak orang yang mencari makanan ringan untuk menemani hari-hari mereka, kegiatan mereka. Apalagi di saat pandemi seperti ini kan banyak kegiatan yang harus dilakukan di dalam rumah, seperti pembelajaran kuliah juga, sekolah itu kan sekarang melalui online kan, daring, dan pekerja pun sekarang banyak yang diberlakukan work from home meskipun saat ini sudah kembali normal. Nah, dalam melakukan segala kegiatan di dalam rumah, biasanya orang-orang tuh melakukannya dengan ditemani dengan makanan ringan gitu kan. Nah, dari banyaknya makanan ringan sebagai alternatif pilihan mereka, di sini pedesan salah satu makanan ringan pedesan cilok bisa menjadikan pilihan menu makanan buat menemani kegiatan kalian, seperti kegiatan daring atau work from home atau nonton drakor mungkin, atau kumpul bareng keluarga atau teman-teman kan di dalam rumah. Itu bisa juga meningkatkan mood booster kalian bagi para penyuka makanan pedas. Selanjutnya di sini ada konsep bisnis. Konsep bisnis di sini tuh produk yang ditawarkan adalah sebuah makanan pedas dengan tingkat kepedasan itu sesuai dengan permintaan konsumen itu sendiri. Pedesan cilok J menawarkan makanan cilok dengan sambal yang tentunya berbeda. Bukan kebanyakan kan cilok itu hanya dengan saus saja atau pedesan yang lainnya. Nah, di sini pedesan cilok J itu hadir dengan sambal yang berbeda, tentunya dengan tingkat kepedasan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Di sini visi pedesan cilok J itu menjadikan makanan cilok menjadi peningkat mood booster, sedangkan misinya membuat makanan cilok sesuai dengan permintaan konsumen itu sendiri dengan tingkat kepedasannya, dan memberikan pelayanan yang terbaik serta harganya yang terjangkau. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran market. Gambaran market itu sendiri, kita jam kerjanya atau jam ordernya itu mulai dari jam 12 karena pagi kita produksi, dan home store-nya itu ada di rumah saya sendiri di Desa Sasakaramangun sampai SMP N1 Babakan. Promosi kita melalui media sosial WhatsApp. Kita sekarang lagi difokuskan sendiri untuk di WhatsApp karena target pasar kita itu teman online dan masyarakat sekitar untuk sementara. Nanti untuk planning selanjutnya kita pikirkan dan nanti kita bahas. Di sini ada kondisi pesaing dan persaingan. Nah, perkembangan makanan ringan saat ini, terutama di makanan pedas itu sendiri, itu kan sangat ketat ya. Apalagi minat untuk makanan pedas itu sendiri banyak gitu loh. Permintaan konsumen itu meningkat. Sedangkan kondisi pesaing saat ini khususnya di sekitar home store cukup meningkat. Apalagi dengan makanan pedas yang notabene banyak yang menyukai gitu kan. Pedesan cilok J akan tetap teguh dengan citra rasa yang berbeda dan mampu bersaing dengan pesaing makanan pedas yang lainnya. Di sini tentu saja pedesan cilok akan terus bersaing dan akan tetap memberikan pelayanan terbaik dan tentunya dapat bersaing dengan pesaing. Selanjutnya di balik ini ada rencana keuangan dan modal. Nah, untuk modal awal saya sendiri hanya bermodal Rp150.000. Itu meliputi modal packaging hanya Rp20.000 dan modal ciloknya Rp83.000. Nah, di modal ciloknya itu sendiri ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan di produksi selanjutnya. Jadi Rp83.000 itu bisa 2 produksi, tapi hanya untuk bahan-bahan pendukungnya saja. Nah, untuk pemasukan per hari itu rata-rata 100.000, bahkan lebih kalau misalkan kita memproduksinya lebih dari yang biasanya. Untuk keuntungan per hari itu rata-rata 50.000, bahkan bisa lebih kayak sebenarnya 75.000 atau sampai 100.000 kan. Cuman kita dirata-ratain aja. Dan
Keuntungan ini tuh bisa mencakup semuanya, dari ciloknya sendiri dan dari ongkir beberapa konsumen yang jaraknya jauh dari home store. Selanjutnya di sini kan ada bahan masih sisa untuk produksi selanjutnya. Nah, dari dari modal atau belanja selanjutnya itu ada bahan-bahan yang masih tersisa. Nah, di situ kita bisa gunakan untuk produksi selanjutnya. Di sini ada organisasi dan manajemen analisis SWOT. Tapi maaf, ini kebalik. Tadi dulu baru Untuk strength-nya, kekuatan kita itu citra rasa yang berbeda. Jadi sambalnya cilokje itu berbeda dengan cilok yang lainnya. Citra rasa yang berbeda dengan tingkat kepedesan sesuai keinginan konsumen dan harganya yang terjangkau. Jadi pedesnya cilok itu bisa kita sesuaikan dengan permintaan konsumen, apa itu entah pedas aja atau pedas banget. Buat para konsumen yang tidak suka pedas bisa request juga kepedasannya, tingkat kepedasannya itu. Dan di sini weaknessnya, kelemahan produk kita yang tidak tahan lama. Jadi biasanya produk kita itu hanya bertahan 1 hari, karena sebenarnya sekali produksi itu kita langsung habis. Untuk planning selanjutnya, kelemahan kita itu bakal diminimalisir. Insya Allah cilokje itu bakal ngebuat cilok bisa tahan lama dan bisa tahan beberapa hari gitu, biar teman-teman oleh yang jauh bisa dipaketin, itu bisa menikmati. Nah, di sini juga ada tricksnya. Tricksnya itu jadi ancamannya itu para pesaing yang menjual produk serupa. Apalagi kan makanan pedesan itu kan banyak yang menjual ya. Jadi kita bersaingnya dengan mereka-mereka yang menjual makanan pedas, terutama cilok itu sendiri. Opportunitiesnya meningkatnya permintaan akan makanan pada kondisi pandemi. Nah, dari kondisi pandemi ini permintaan makanan, apalagi makanan pedas itu sangat meningkat. Jadi itulah peluang pasar kita. Nah, untuk poin-poinnya tadi kan Ida udah saya sampaikan ya. Jadi berawal dari tadinya saya suka masak. Tahun lalu pas lebaran saya bikin cilok. Nah, keluarga saya senang. Nah, dari sekarang kenapa ya kita nggak bikin cilok aja gitu, kita pasarin. Jadi nggak hanya keluarga saya aja yang menikmati, masyarakat dan teman online pun bisa menikmati. Nah, dari situ tercetuslah ide, ya udahlah kenapa nggak jualan cilok aja tapi pakai pedesan. Apalagi kan sekarang makanan pedas itu banyak yang meminati gitu loh, banyak yang suka. Alasan ide saya menjadi jawaban pasar itu ya itu karena banyak yang menyukai makanan pedas. Notabene kan makanan pedas banyak yang menyukai, memfavoriti gitu loh. Apalagi banyak yang membuat makanan pedas itu menjadi peningkat mood gitu. Jadi produk saya bisa menjadi jawaban pasar atas permintaan konsumen. Alasan ada yang tepat menjalani bisnis. Alasan kenapa harus saya menjalani bisnis ini? Pertama, karena itu ide saya. Kedua, karena yang hanya bisa memasak sambal yang berbeda dengan cilok yang lainnya itu hanya saya, dan saya yakin saya yang bisa menjalani bisnis ini. Jelaskan mengembangkan bisnisnya menghasilkan. Nah, tadi mengembangkan bisnisnya kan tadi kita promosinya dari lewat media sosial, WhatsApp untuk sementara waktu, dan planning untuk selanjutnya kita bakal ngebuat cilok yang bisa tahan lama, sehingga kita bisa mempromosikan cilok itu tidak hanya di media WhatsApp saja, bisa di Instagram. Jadi teman-teman yang jauh dari home store pun bisa menikmati dan menghasilkan uang pun dari keuntungan dari cilok itu sendiri. Jadi keuntungan yang lainnya itu bisa dari ongkir untuk orang-orang yang tidak ingin ke home store langsung. Jadi bisa kita antarkan dengan ongkir yang sesuai jarak. Tapi di sini pedesan cilokje ada pengecualian hari Jumat itu gratis ongkir. Sasaran pasar untuk saat ini tuh hanya teman online dan masyarakat sekitar saja, karena tadi weakness pedesan cilokje itu kan tidak tahan lama, dan insya Allah untuk planning selanjutnya sasaran pasar kita akan meluas, tidak hanya untuk teman online saya sendiri dan masyarakat sekitar. Insya Allah saya akan memplanning sasaran pasar itu untuk seluruh masyarakat, terutama untuk masyarakat wilayah 3 itu sendiri kan. Bahkan dari luar kota bisa kita kirim lewat JNE, tapi masih kita pikirkan untuk meminimalisir weakness tadi, yang cilok yang tidak tahan lama itu.
Tadi rincian dananya sudah saya jelaskan di belakang ya. Yang tadi modal awal hanya 150 dan packaging kenapa murah 20.000 itu untuk sementara kan cilok tuh hanya cilok saya yang sekarang kan tidak tahan lama, jadi packagingnya itu hanya menggunakan styrofoam. Jadi packagingnya bisa kita press, tidak terlalu mahal, jadi keuntungan pun bisa kita tingkatkan gitu. Untuk planning yang selanjutnya, meminimalisir weakness pedesan cilok J itu yang tidak tahan lama, insya Allah packagingnya akan berubah, tidak dengan styrofoam lagi. Sekian sedikit presentasi sedikit pembahasan bisnis plan produk saya sendiri, pedesan cilok J. Semoga bisa menginspirasi atau bisa menjadi ide awal atau menjadi pacuan kalian untuk membuat bisnis kalian yang mau kalian buat atau mau kalian kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.